Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam fase kelima. Pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir As-Sadr. Muhammad Baqir As-Sadr As-Sahih dilahirkan di Kadimiyah pada tanggal 25 Zulqa'dah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Dalam pemikiran ekonomi Islam, bagi As-Sadr terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, teori produksi. Yang keempat, teori distribusi kekayaan. Dan selanjutnya, tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Najatullah Siddiq. Muhammad Najatullah Siddiq dilahirkan di Kharagpur, India pada 1931. Ia memperoleh pendidikan awalnya di Darsa Jamaat Al-Islami Kanpur dan pendidikan universitasnya di Muslim University Aligarh. Pemikirannya yaitu ada 4. Yang pertama, paradigma Al-Quran dan asumsi dasar. Yang kedua, peranan negara yang positif dan aktif. Yang ketiga, implementasi zakat dan penghapusan riba. Yang keempat, jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh 1938 pada tahun 1960. Ia mendapat gelar master di bidang ekonomi dari Rajasingh University dan bekerja di Pakistan. Pemikiran Abdul Manan yaitu yang pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Yang kedua, penolakannya terhadap Marxisme. Yang ketiga, Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Yang keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Yang kelima, dalam pemilikan individu dan swasta, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Yang keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Manan adalah menentukan basic economic function yang secara sederhana meliputi 3 fungsi, yaitu fungsi konsumsi, fungsi produksi, dan fungsi distribusi. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan yang ketujuh, memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Yang kedelapan, Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Umar Katra. Muhammad Umar Katra lahir pada 1 Februari 1933 Bombay, India. Merupakan salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Katra. Pendapat Umar Katra terhadap ekonomi Islam dapat dikatakan dan didefinisikan sebagai berikut. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang mampu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mampu pada pengajaran Islam tanpa memberikan
kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dengan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Monzerkaf. Monzerkaf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzerkaf yaitu konsep kesuksesan, jangka waktu perilaku konsumen, konsep kekayaan, konsep barang, dan konsep etika konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.